Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Kenji Mozaro, Indonesian guy di Minnesota, Amerika. Jadi pada vlog saat ini Kenji mau ngebahas tips-tips apa aja dan persiapan-persiapan apa aja buat kalian guys yang berencana untuk bekerja di Amerika. Jadi pada saat ini emang benar-benar situasinya di pandemik ini sangat eh, menutup untuk beberapa negara untuk masuk ke Amerika. Jadi memang perkecualian, tapi setelah nanti dibuka, insya Allah akan bisa untuk siapa saja untuk ingin merubah masa depan lebih baik di negeri Paman Sam ini. Jadi nggak lama-lama lagi, saya mau langsung mau nge-share apa sih tips-tips yang harus dibekali buat kita untuk sebelum kerja di negeri Paman Sam ini. Jadi yang poin pertama menurut saya itu memang harus disiapin visa Amerikanya you guys, karena hal itu adalah paling paling penting dan paling eh, lama dan susah. Karena apa? Di visa Amerika itu memang sangat complicated. Ketika itu kalian harus mendatangi di kedutaan Amerika yang ada di Jakarta, dan untuk interview dan segala macam dan persyaratan-persyaratannya kalian harus ikutin di sana. Karena memang setiap tahunnya ada perbedaan-perbedaan tergantung kebijaksanaan dari pemerintah Amerika. Jadi itu harus kalian urus pertama kalinya guys. Poin yang kedua tuh guys adalah bagaimana buat kalian tuh lebih baik sih dibekalin untuk driving skill untuk bisa nyetir gitu guys. Itu penting banget buat kita dalam keseharian mobilitas, baik mau dari rumah mau ke kerja atau dari state ke state, kemungkinan ada dapat tawaran pekerjaan dari satu ke tempat yang lain. Itu penting banget buat kita untuk mobilitas atau mau vacation kalau sedang dapat liburan dan segala macam. Kecuali kalau memang kalian kerja di kota-kota besar kayak semacam New York atau di California pun kalian butuh kayak Chicago mungkin. Karena mereka di kota-kota besar itu punya subway, jadi itu sangat membantu banget buat mobilitas kita dari satu ke tempat lain. Dan itu pun biasanya untuk renting di kota-kota besar itu, karena kita nggak punya mobil, renting untuk penyewaan kamar atau penyewaan apartemen itu jauh lebih mahal. Just aware of that, oke? Jadi di satu sisi kita tidak punya kendaraan biasanya dari yang kita bekerja di restoran Jepang atau dan segala macam, ada company house dan segala macam. Tapi kalau di New York biasanya tidak, kita sendiri harus nyewa, ada nyewa apartemen atau nyewa kamar di New York itu. Dan yang itu aku mau ada tambahan di poin driving itu, karena memang kalau aku di case di Minnesota yang insya Allah di berapa minggu ini aku mau ada tes writing dulu. Memang requirednya untuk dapetin local driving ID, kalian itu harus melewati dua tahap guys. Yaitu tahap pertama harus lulus tes driving written. Jadi itu tertulisnya dulu itu. Setelah lulus baru ke tahap kedua, yaitu tahap behind the wheel, yang dimana kita diuji menyupir. Di sampingnya ada supervisingnya untuk bagaimana kita cara parkir, paralel atau dan segala macam. Semua itu harus mengikuti rambu-rambu sesuai yang kita dapat manual dari
berbagai state. Jadi kalau saya di Minnesota punya ketentuan sendiri, tapi in general semuanya hampir sama. Tapi setiap provinsi atau setiap state dia punya special rules atau law yang harus kita ikutin. Itu tadi driving test. Semoga kalian sebelum misalnya memang itu kalian sudah bisa nyetir mobil sendiri. Oke? Yang poin ketiga itu adalah bahasa, guys. Kenapa bahasa Inggris itu penting sebelum kalian kerja di Amerika? Karena dengan bahasa itu sangat membantu sekali kalian mendapatkan pekerjaan untuk communicate dengan orang lokal. Bagaimana kalau kita memang ada sih beberapa yang tidak komunikasinya tidak selancar bahasa Inggrisnya, tapi memang akan menjadi pilihan pekerjaannya tuh sangat sedikit, tidak sebanyak dengan orang yang bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. Jadi kenapa nggak dipersiapin bahasa Inggrisnya dulu sebelum kalian memang berniat untuk kerja di Amerika, oke? Oh ya, tadi tambahan, did I say alangkah baiknya waktu yang kita ke poin sebelumnya nih, karena aku kelupaan tadi. Ada poin yang dimana sebelum misalnya let's say nih kalian memang bisa driving test, tapi memang alangkah baiknya perbekalan yang pertama itu harus punya account taksi online. Kenapa taksi online itu penting banget untuk pertama kalinya menginjak di negeri ini, Paman Sam, kalian punya akses untuk mobilitas, mau ke tempat grocery atau mau ke mana, kalian udah punya account taksi online. Itu sangat mempermudah banget buat kalian untuk warawiri. Oke. Tadi udah bahasa, jadi kita sekarang ke poin berikutnya itu adalah reference. Nah, reference ini sangat penting banget, guys. Kenapa? Kalian sebelum memang tawaran pekerjaan itu make sure ada orang yang kalian tahu, memang or your best friend or your family yang sudah ada di Amerika, yang benar-benar mau membantu kamu saat ketika kamu baru datang di Amerika itu. Jadi make sure kamu benar-benar tahu orang itu, backgroundnya segala macam. Jadi tidak ada istilahnya scamming atau dan segala macam, sesuai dengan perjanjian kalian. Jadi benar-benar kalian harus tahu dan kenal orang itu sebelum kalian kerja di Amerika, oke? Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan poin yang terakhir nih adalah poin extra cash. Poin extra cash itu wajib banget usahakan punya extra cash itu atau uang saku itu buat 2 bulan. Kenapa uang saku buat 2 bulan? At least you never know what's gonna happen. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam 2 bulan itu. At least dalam pekerjaan itu kita punya extra cash. Jadi untuk in case 911 atau segala macam. Jadi penting banget. I hope tip-tip yang sudah Kenji share buat kalian sangat penting. Yang poin-poin penting itu bisa membantu persiapan kalian sebelum bekerja di Amerika, karena memang itu semua terserah kalian. Gimana kalau memang masih ada poin-poin yang kurang, tolong ya guys di komen di bawah apa-apa aja yang harus aku tambahin. Mungkin bisa aku tambahin di sequel berikutnya. Oke? Buat kalian yang belum subscribe di channel aku, please subscribe biar bisa ngikutin vlog-vlog apa aja yang aku share yang beredukasi buat kita semua. Itu aja. Jadi untuk vlog saat ini, jadi persiapan itu, semoga pandemik ini bisa berakhir. Dan makasih untuk the love yang you guys gave it to me, and it has been really incredible. Ini sangat luar biasa banget responnya, dan aku makasih banget udah ngedukung aku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.